Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis atau trailer dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang perdana pada tanggal 17 Juli 2023 di SCTV. Nah, sinetron ini sepertinya akan menjadi salah satu sinetron unggulan atau favorit ya kawan-kawan, karena sinetron ini cukup menarik untuk kita saksikan. Mengandung genre konflik rumah tangga yang tentunya sudah sehari-hari kita semua rasakan. Sehingga alur ceritanya pun akan sangat kuat dan sampai ke para penonton. Nah, kira-kira bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Diceritakan dalam sinetron Satu Cinta Dua Hati ini, ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Salwa dan juga Fahri. Mereka berdua dikaruniai dua orang anak, yaitu Naila dan juga Arsya. Kehidupan mereka sebelumnya baik-baik saja, bahkan Salwa merasa sangat bahagia ketika menikah dengan Fahri, karena Fahri adalah laki-laki yang sangat Salwa cintai ya kawan-kawan. Ya, setelah mereka memiliki dua anak dan anak-anak mereka mulai beranjak besar dan sekolah, kehidupan mereka pun berubah ketika ekonomi menghantam keluarga mereka, di mana mereka memiliki ekonomi yang cukup rendah ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, cekcok antara Salwa dan juga Fahri pun mulai terjadi, di mana Fahri yang memiliki sifat egois, Fahri ingin Salwa membantunya untuk bekerja agar mereka bisa mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Karena memang kondisi dan juga keadaan yang sangat mendesak, Salwa bahkan sampai rela menjadi kuli panggul di pasar ya kawan-kawan. Semua itu tentunya agar dirinya bisa membantu sang suami untuk mencari nafkah. Lalu kemudian Salwa dan juga Fahri ini sempat berbincang-bincang, di mana Salwa menginginkan agar Fahri mencari pekerjaan yang jauh lebih baik agar mereka bisa mendapat uang yang lebih banyak. Oleh karena hal itu, Fahri berinisiasi untuk bekerja di sebuah kapal ya kawan-kawan. Ya, kapal ini adalah kapal yang sangat besar, sepertinya kapal pengangkut barang dan bahkan yang lainnya ya kawan-kawan. Akhirnya Fahri memutuskan untuk bekerja di kapal tersebut. Ya, pada saat Fahri pergi, Salwa dan juga Naila sebenarnya tidak rela ya kawan-kawan untuk melepas kepergian Fahri. Namun Fahri mengatakan bahwa jika memang mereka ingin mendapat uang yang banyak, maka Fahri harus bekerja di kapal tersebut. Dan akhirnya Fahri pun pergi merantau ya kawan-kawan untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik. Sementara itu waktu terus berjalan ya kawan-kawan, di mana Naila yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik, di mana dirinya pada saat itu sudah duduk di bangku sekolah SMP. Ya, namun ada seseorang yang menyukai Naila ya kawan-kawan, di mana orang tersebut sangat agresif dan bahkan sangat membahayakan. Adegan ini pun nantinya akan menjadi awal kisah, di mana Salwa dan juga keluarganya akan bertemu dengan Rido di Jakarta. Ya, bermula pada saat anak muda itu ingin melecehkan Naila ya kawan-kawan di rumahnya. Saat itu Naila hampir saja dilecehkan oleh pemuda itu. Untung saja Naila bisa melindungi dirinya sendiri.
Namun naas, pemuda itu terjatuh hingga meninggal dunia. Ini adalah titik awal dari kehidupan Salwa yang akan semakin menderita, di mana ibu dari anak tersebut tidak terima karena menuduh Salwa sebagai pembunuhnya. Berita tentang pembunuhan dari anak muda tersebut pun tersebar di media televisi ya kawan-kawan, di mana hal itu membuat Salwa menjadi buronan preman dan juga pihak kepolisian. Salwa yang memang merasa tidak bersalah akhirnya mengajak anak-anaknya untuk kabur ke Jakarta ya kawan-kawan. Seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu mereka sudah berada di sebuah stasiun. Ya, Salwa, Naila dan juga Arsya akan pergi meninggalkan kota Semarang untuk menuju ke kota Jakarta. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun sesampainya di Jakarta bukan berarti permasalahan selesai ya kawan-kawan. Salwa masih terus dikejar oleh beberapa preman suruhan dari ibu yang anaknya meninggal dunia tadi ya kawan-kawan. Dimana saat itu kita lihat bahwa Salwa sedang diserang oleh beberapa preman dan bahkan Salwa hampir saja dilecehkan. Namun untung saja tiba-tiba Ridho datang dan menghajar preman-preman semua itu ya kawan-kawan. Dimana Ridho diceritakan sebagai seseorang yang pemberani dan juga jago bela diri. Dari sanalah awal mula pertemuan Salwa dan juga Ridho ya kawan-kawan, dimana saat itu akhirnya Ridho berhasil untuk menyelamatkan Salwa dan kedua anaknya. Setelah itu Ridho pun mengajak Salwa dan kedua anaknya untuk masuk ke dalam mobilnya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Karena memang Ridho yang mengetahui bahwa Salwa dan kedua anaknya ini berasal dari luar kota. Ridho pasti tahu bahwa mereka sangat kelaparan ya kawan-kawan, karena kemungkinan besar mereka belum makan. Ridho pun mengajak Salwa dan kedua anaknya untuk mampir di sebuah restoran ya kawan-kawan untuk mengajak mereka makan. Di sana Salwa terlihat sedang mengobati luka-luka di tangan Ridho. Di sana Ridho bertanya kepada Salwa, mengapa Salwa hanya pergi bertiga dengan kedua anaknya? Lalu di manakah suami Salwa berada? Salwa akhirnya menceritakan sedikit kilas balik tentang suaminya, di mana suaminya sedang pergi merantau untuk mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Ya, di sana akhirnya Salwa dan juga Ridho pun berkenalan ya kawan-kawan. Namun ketika Ridho ingin mengajak Salwa untuk mencari tempat tinggal baru, tiba-tiba di tengah perjalanan mobil Ridho tertabrak oleh mobil truk ya kawan-kawan. Ya, kecelakaan ini nampaknya membuat Ridho mengalami luka-luka yang cukup parah dan bahkan Ridho dinyatakan koma ya kawan-kawan. Namun untungnya Salwa, Naila dan juga Arsya tidak mengalami luka yang cukup parah. Hal itu terlihat dengan jelas ketika Ridho sedang terbaring di rumah sakit, namun Salwa, Naila dan juga Arsya baik-baik saja. Bahkan keluarga Ridho pun sempat salah paham ya kawan-kawan dan mengira bahwa Salwa dan juga kedua anaknya adalah istri dan anak Ridho. Hal inilah yang pada akhirnya membawa Salwa masuk ke dalam kehidupan keluarga Ridho. Ya, Salwa dan kedua anaknya akhirnya tinggal di rumah Ridho ya kawan-kawan. Rumah yang tentunya sangat mewah dan pastinya rumah tersebut adalah rumah yang sangat diimpi-impikan oleh Salwa, Naila dan juga Arsya. Namun meskipun begitu,
mereka juga bisa bersikap ya kawan-kawan, karena mereka sadar bahwa itu bukanlah rumah mereka. Ya, namun tinggal di rumah semewah itu bukan berarti Salwa dan juga kedua anaknya akan bahagia. Justru di sanalah awal dari kehidupan mereka yang akan sangat-sangat menderita ya kawan-kawan, di mana Ibu Ridho akan sangat membenci Salwa dan juga kedua anaknya. Sementara itu di sisi lain, Fahri yang sedang merantau akhirnya menemukan kesuksesannya. Ya, Fahri akhirnya bisa sukses di tanah perantauan. Namun Fahri justru malah melupakan segala sesuatu tentang masa lalunya. Karena Fahri juga telah menemukan wanita yang kaya raya. Ya, wanita itu bernama Tania, di mana Fahri telah menikah dengan Tania, seorang gadis anak orang kaya. Oleh karena hal itu, Fahri pun kini ikut merasakan menjadi orang kaya ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Fahri akhirnya melupakan segala sesuatu tentang masa lalunya, terutama Salwa dan kedua anaknya. Karena Fahri tidak mau jika dirinya ketahuan sudah menikah dan memiliki dua anak ya kawan-kawan. Ya, namun Fahri sepertinya berusaha untuk mengajak Arsya tinggal bersama dengan dirinya. Kemungkinan besar peristiwa ini akan terjadi ketika nanti semuanya sudah terbongkar dan Tania mengetahui bahwa Fahri pernah menikah dan memiliki dua anak. Oleh karena hal itu, Tania meminta agar Fahri mengajak salah satu anaknya untuk tinggal bersama dengan mereka. Wah, sepertinya cerita ini memang akan sangat seru ya kawan-kawan. Cerita dengan konflik yang sangat komplit, konfliknya begitu rumit dan pasti. Akan sangat seru jika kita mengamati dan memecahkan permasalahan ini bersama-sama. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk saksikan episode pertama dari sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang tanggal 17 Juli 2023 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.